Siang teman-teman semua, ketemu lagi ya di lanjutan dari materi yang minggu lalu. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tiga poin utama, yaitu nanti ada form, kemudian ada sidebar, dan juga bagaimana menampilkan file seperti PDF, Word, Excel, dan juga nanti ada beberapa video, baik dari video yang kita siapkan atau video yang bisa kita ambil dari YouTube. Yang pertama, saya share modulnya terlebih dahulu. Ini adalah worksheet-nya. Ini sudah tertera bahwa tujuannya adalah teman-teman nanti bisa memahami cara membuat form input dengan berbagai komponen, kemudian memahami sidebar sebagai tempat navigasi atau menu tambahan yang ini juga sangat penting dalam pengembangan website karena biasanya untuk pemilihan menunya atau untuk menampilkan menu supaya websitenya lebih interaktif lagi. Yang kedua yaitu menampilkan beberapa file eksternal di PDF, Word, PowerPoint, kemudian juga ada nanti video gitu. Nah, yang pertama dalam pengembangan aplikasi web ini kita sering beberapa membutuhkan ya sebenarnya ini beberapa kode itu sudah teman-teman gunakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya di form ini misalnya. Nah, mana form ini adalah untuk mengumpulkan data dari pengguna. Misalnya mengetikkan nama, tempat tanggal lahir, kemudian nanti ada hobi misalnya, atau mata kuliah pilihan misalnya, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah sidebar, ini adalah untuk navigasi atau kontrol tambahan tanpa mengganggu konten utama. Jadi di sini adalah untuk memberikan apa ya kesan atau memberikan tampilan menu bar. Kita bisa memilih menu-menu yang ada di eh, Streamlit kita itu yang akan kita siapkan nanti seperti apa. Kemudian nanti ada file viewers, ini adalah untuk menampilkan dokumen PDF, Word, PPT, dan sebagainya yang seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Dan ini nanti bisa mulai digunakan atau dikembangkan ketika teman-teman mau mengembangkan sebuah media pembelajaran. Jadi dengan adanya sidebar, nanti misalnya ada menampilkan profilnya teman-teman. Kemudian nanti akan ada menampilkan tujuan pembelajarannya apa. Karena biasanya kalau terkait dengan media pembelajaran itu akan lebih interaktif, harus sesuai dengan rencana atau rancangan pembelajaran yang sudah disusun. Jadi nanti harus memuat apa itu tujuan pembelajarannya, kemudian nanti akan menampilkan apa materinya. Kalau misalnya ada contoh soal akan ada menu misalnya contoh soal. Kalau ada latihan soal. Kalau ada contoh video tutorial maka nanti akan kita membuatkan menu bar video tutorial dan sebagainya. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya sidebar. Nah, sama halnya dengan yang minggu lalu, itu ada menu-menu yang tentunya sudah bisa dilakukan atau sudah langsung bisa digunakan dan juga ada beberapa yang mungkin teman-teman nanti perlu install package-nya dengan cara yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini terkait dengan yang pertama itu adalah form. Form ini adalah komponen penting dalam aplikasi baik di website maupun di yang lainnya ya, seperti Google Form seperti itu, untuk mengumpulkan data. Jadi harapannya nanti data yang diinputkan oleh eh, orang lain itu bisa masuk ke database kita begitu. Nah, di sini kita akan membuat tampilan awalnya dulu sebelum nanti akan membuat database-nya kurang lebih nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya begitu. Jadi ini adalah masih ke tampilan untuk formnya. Nah, form itu di sini saya tuliskan bisa dibuat dengan dua cara, yaitu form langsung itu tanpa submit submit button, itu hasilnya langsung tampil di tabel atau di Streamlit-nya. Nah, ini sudah teman-teman coba di dua pertemuan sebelumnya. Ada pertemuan minggu lalu dan dua pertemuan yang minggu lalu. Itu teman-teman kalau tidak salah ada menu input untuk nilai dan nama. Yang mana dia nanti langsung masuk ke tabel dan tabelnya bisa langsung muncul begitu. Nah, yang kedua ini form yang lebih terstruktur atau biasa digunakan ST form. Di sini
nanti perlu adanya tombol submit, yang mana nanti biasanya datanya lebih banyak atau lebih kompleks yang akan dibutuhkan. Nah, untuk latihan dasar, kita bisa memakai beberapa form langsung untuk komponen input. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk kode dari beberapa tag untuk form. Yang pertama untuk text input. Nah, ini untuk biasanya untuk input nama dan sebagainya begitu ya. ST text input. Nah, codingnya yaitu nama. Ini adalah variabel yang bebas, nanti bisa disesuaikan oleh teman-teman sendiri. Tidak harus berupa nama, tapi disesuaikan dengan variabel apa yang akan digunakan, dan nanti akan bergantung atau disesuaikan dengan variabel-variabel di bawahnya ketika akan mengambil kode dari variabel nama atau text input ini. Jadi nama, kemudian ST text input, masukkan nama misalnya. Kemudian text area. Kalau text input tadi itu biasanya hanya satu baris, untuk text area ini biasanya berupa kotak besar. Biasanya untuk alamat ya, kalau misalnya text area ini. Nah, itu sama ST text area, kemudian alamat ini juga variabel bebas, silahkan diisi apa saja. Kemudian ST text area, masukkan alamat misalnya. Kemudian ST number input. Nah, ini adalah input angka, biasanya untuk NIM, kemudian untuk nomor HP misalnya, dengan ada batasan minimal dan maksimal tertentunya. Misalnya di sini adalah usia yang saya contohkan. Ada ST number input, masukkan usia, kemudian value-nya, nilai minimalnya berapa, maksimal value-nya berapa, kemudian stepnya apa begitu. Nah, untuk yang keempat yaitu radio, ini ada berupa radio button. Karena ini berupa radio button, maka hanya bisa memilih satu dari beberapa opsi, tidak yang centang-centang begitu ya. Beda lagi dengan misalnya nanti ada checkbox, itu yang lebih dari satu. Kalau radio button itu seperti multiple choice kalau kita di Google Form kan melakukan quiz itu. Nah, sama di sini misalnya ada gender. Gender itu kan tidak bisa dua-duanya ya. Ada laki-laki, perempuan, atau pria, wanita. Jadi kita bisa menggunakan ST radio. Oke, untuk tagnya nanti teman-teman bisa coba sendiri-sendiri semuanya. Kemudian yang kelima ada select box. Select box ini adalah drop down. Drop down untuk kalau sama dengan radio button, kalau drop down ini pilihannya tunggal, hanya bisa pilih satu. Misalnya di sini ada jurusan matematika, fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Yang keenam itu adalah multi select. Ini adalah drop down dengan pilihan ganda. Jadi ini biasanya untuk hobi, kemudian untuk misalnya mengambil mata kuliah apa saja misalnya. Nah, itu menggunakan multi select. Nanti untuk selanjutnya itu adalah checkbox. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau checkbox itu bisa pilih lebih dari satu ya. Beda berbeda dengan radio bat. Jadi bisa lebih dari satu. Ini bisa biasanya pilihannya dengan dicentang atau enggak. Jadi ada kotak yang harus dicentang. Nah, yang selanjutnya yang ke-8 itu adalah ST slider. Itu adalah memilih angka atau rentang dari slider. Ini minggu lalu, 2 minggu sebelumnya juga sudah teman-teman gunakan untuk interval nilai. Misalnya untuk membatasi nilai yang terendahnya berapa. Itu akan muncul gitu ya. Jadi ST slider. Jadi nanti berupa garis panjang, kemudian nanti ada uh, bulat di tengahnya, bisa kita geser-geser. Itu ST slider. Kemudian date input ini inputan khusus tanggal. Jadi nanti inputannya akan berupa pilihan untuk tanggal. Jadi langsung dalam format tanggal. Begitu juga dengan time. Time itu adalah juga untuk waktu. Nanti akan ada pilihan waktunya kemudian. Nah, yang K dan L ini adalah untuk tombol ya. Tombol yang pertama untuk ST file upload. Ini adalah untuk upload file. Itu tagnya adalah seperti ini. Jadi nanti ada tipenya apa. Misalnya kita boleh upload file itu hanya PDF. Maka di sini nanti dalam kurungnya, dalam kurung sikunya atau dalam petiknya itu hanya PDF saja. Kalau misalnya kita tulis tiga-tiganya seperti ini, artinya nanti dia bisa upload baik dia JPEG, PNG atau PDF. Kemudian kalau yang button itu adalah biasanya untuk submit. Submit atau aksi misalnya. Nah, ini untuk menyimpan atau mengirim sebuah filenya.
Jadi ada if st button simpan. Misalnya nanti setelah kita klik simpan akan muncul tampilan atau keterangan bahwa data berhasil disimpan. Maka dituliskan di sini st write data berhasil disimpan. Ini adalah beberapa form, ada 12 form yang bisa digunakan. Nah, ini juga nantinya bisa dipilih teman-teman untuk menu-menu yang ada di sidebar-nya. Misalnya menggunakan radio button, menggunakan checkbox dan sebagainya. Itu nanti bisa disesuaikan oleh teman-teman. Nah, ini adalah info pentingnya. Seperti dengan sebelumnya, teman-teman harus install dulu beberapa. Kalau misalnya ternyata teman-teman sudah menginstal sebelumnya, maka tidak perlu dilakukan lagi. Kalau Streamlit kan sudah, jadi tinggal memanggil aja. Cara manggilnya juga insya Allah sudah ada. Ini nanti bisa dipelajari. Nah, kemudian ini ada beberapa pilihan tipe data yang bisa dikembangkan pada saat pengembangan formnya. Nah, referensinya bagaimana? Bisa nanti teman-teman untuk kodenya seperti apa bisa mencari dari berbagai sumber begitu ya. Yang jelas untuk teks input atau teks area dia akan bisa menerima berupa string. Kemudian untuk number itu berupa integer atau float. Kemudian untuk radio button itu biasanya bisa string dan juga bisa angka. Begitu juga dengan select box. Nah, multi select pun juga seperti itu. Oke, dan sebagainya. Ini insya Allah sudah ada keterangan. Jadi bisa teman-teman kembangkan. Nah, ini ada beberapa contoh script formnya. Nanti bisa di copy pastekan saja. Yang perlu diperhatikan di sini, teman-teman harus penekanannya di variabel ya. Tadi ya, ada nama, kemudian alamat. Kalau yang ada di dalam petik, ini adalah display-nya. Display yang akan muncul di Streamlit-nya atau di localhost-nya atau di browsernya. Jadi ini bisa disesuaikan dengan apa yang akan teman-teman munculkan di webnya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ini juga perlu diperhatikan. Nah ini beberapa tadi sudah ada beberapa contoh dari yang di atas tadi ya. Bisa dikembangkan oleh teman-teman sendiri. Oke. Ini ada penjelasan berbaris, nanti bisa dipelajari. Silakan dibaca dan dipahami terkait dengan penjelasan dari kode ini berbarisnya seperti apa. Yang mana tadi sudah saya jelaskan di awal gitu. Nah, ini adalah contoh tampilannya. Saya akan stop yang seperti ini. Saya akan lanjut untuk share yang tampilannya. Oke. Ini ada contoh tampilannya form. Form input. Nah, ini tadi untuk nama lengkap tadi menggunakan yang input teks ya, yang satu baris saja. Kalau alamat itu adalah teks area yang lebih banyak lagi. Jadi ada inputan seperti ini yang mana ini bisa diketikkan oleh teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan gitu. Nah, kurang lebih begitu tadi tampilannya teman-teman. Kemudian saya akan masih lanjut dulu ke sidebar-nya. Nah, ini adalah sidebar atau navigasi aplikasi. Sidebar ini adalah Oke, ini adalah sidebar atau navigasi aplikasi ya. Nah, sidebar ini biasanya untuk menu bar yang akan kita pilih di kalau misalnya di website-website atau di blog atau di yang lainnya itu adalah ada tulisan misalnya profil, tujuan. Ini ketika kita klik nanti akan tampil di sampingnya itu adalah halaman dari menu yang akan kita pilih begitu. Nah, di sini ketika kita menggunakan sidebar, aplikasinya akan lebih interaktif dan juga rapi. Sehingga kita bisa sesuaikan untuk misalnya teman-teman membuat media pembelajaran. Nah, bisa menggunakan ini. Sehingga nanti akan terstruktur mulai dari profilnya apa, kemudian materinya apa, contoh soalnya apa, latihan soalnya apa, dan sebagainya. Sesuai dengan menu-menu yang akan kita tampilkan di sini. Sama dengan yang lain ya, harus ada import Streamlit dulu. Karena semua sudah, maka sudah oke. Kemudian dinamakan apapun terserah ya. Yang jelas nanti akan dipanggilnya yang mempermudah. Jadi kalau bisa, kalau saran saya selalu
jangan menggunakan spasi. Nanti akan pusing sendiri teman-teman kalau lupa ya. Nah, ini ada note-nya itu jangan menyimpan nama dengan Python spasi app.py. Nanti akan berbeda lagi. Biasanya kodenya tidak bisa terbaca. Kemudian juga ada variabel st. Nah, itu juga. Nah, ini adalah contoh kode sidebar. Ini teman-teman juga bisa langsung dikopikan saja dari worksheet-nya yang sudah saya kirimkan gitu ya. Untuk mencoba-coba menggunakan sidebar ini. Nah, ini yang pertama adalah mengatur konfigurasi halaman. Set page config. Nah, ini adalah contoh sidebarnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada tampilannya ya. Ada judul halamannya nanti yang mana. Kemudian adalah membuat sidebarnya yang seperti apa. Nah, di sini ada di poin yang membuat sidebar itu menggunakan menu ST sidebar radio. Artinya apa di sini? Kita menggunakan menu radio button yang sebelumnya sudah teman-teman pelajari. Ini menu ST sidebar radio. Ada pilihannya apa berarti di sini? Ada pilihan halamannya ada 3, yaitu ada home, ada profil, ada kontak. Cara menuliskannya seperti ini. Jadi di radio buttonnya ada 3, ada pilihan halamannya yaitu nanti ada home, profil, kontak. Nah, baru di bawahnya nanti kita akan membuat kontennya. Konten yang pertama apa di sini? Kontennya adalah home. Yaitu untuk menu home nanti isinya apa? Dituliskan dulu, dideskripsikan dulu isinya. Kemudian yang kedua adalah profil. Yaitu dengan kalau tadi if menu home maka akan tampil ini logikanya. Kemudian kalau misalnya kita pilih menu profil maka akan tampil ini. Maka kita menggunakan elif. Elif menu untuk yang profil dia akan muncul seperti ini. Kemudian untuk else itu adalah untuk sidebar atau pilihan radio button yang ketiga, kontak. Maka akan muncul else, kontak, dan sebagainya ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya ternyata nanti di sini menunya ada 4 atau 5, maka tetap tadi di setelahnya itu adalah elif menu dan sebagainya. Baru yang terakhir itu adalah else. Jadi diawali dengan if menu, lalu kita menu if yang home maka akan muncul. Tapi kalau kita menu yang dipilih adalah profil akan muncul di halaman yang profil dan sebagainya. Yang terakhir diakhiri dengan else, itu kalau kita menunya kontak maka muncul ini. Gitu. Ini adalah penjelasannya. Import Streamlit seperti yang kita pelajari. stset page config itu adalah untuk mengatur judul, tab browser, dan tata letaknya. Seperti apa nanti akan saya tampilkan. Kemudian untuk title sudah ya, berarti untuk judul, sidebar header, membuat judul di area sidebarnya. Kalau ST sidebar radio adalah membuat menunya, menu pilihannya berupa radio button. Kalau yang ini tadi, yang saya jelaskan tadi ada struktur if, kemudian elif, kemudian else, itu adalah menampilkan berapa pilihan kontennya yang berbeda. Jadi saya ulangi lagi, kalau ternyata menunya ada 5, diawali dengan if menu, apa yang akan tampilkan, elif, 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 dan kawan-kawan, dan yang terakhir adalah else. Elifnya tergantung dari submenu yang akan digunakan. Jumlahnya berapa, gitu. Oke, itu adalah untuk membuat navigasi. Ini saya contohkan. Ini adalah contohnya tadi. Kita membuat navigasinya seperti ini, yang dinamakan navigasi. Ini kita bisa hilangkan, kita bisa tampilkan. Jadi ketika kita pilih menu home, maka akan muncul seperti ini. Ini contohnya. Jadi kita kelola yang ada di halaman sebelah kanan ini, nanti isinya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita klik profile, set, juga sama. Di sini adalah profile. Hanya saja di sini saya isikan seperti ini ya. Jadi lihat bedanya kalau kita pilih home, nah di sini home. Beda kan? Profile. Nah, ini adalah profilnya. Kalau kita pilih kontak, maka akan muncul kontaknya.
dan sebagainya. Ini adalah contohnya, teman-teman. Dan jumlah menu navigasinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya teman-teman mau membuat sebuah profile atau media pembelajaran, biasanya diawali dengan home, kemudian profile, kemudian ada materi, latihan soal, contoh soal, video tutorial, dan sebagainya. Itu nanti sebanyak kebutuhan yang akan teman-teman kembangkan. Kemudian untuk mengganti background, nanti juga akan ada caranya. Nah, itu teman-teman bisa kembangkan dengan mencari referensi yang bisa digunakan untuk bagaimana mengganti background atau warna-warna dari masing-masing ini. Nah, dengan adanya navigasi ini, semuanya nanti akan lebih interaktif. Karena ini sama halnya selayaknya dengan website, kemudian sama halnya selayaknya dengan form begitu ya, form pada umumnya. Oke, ini adalah beberapa contohnya. Oke, saya lanjut dulu. Ini ada beberapa contoh juga untuk menampilkan beberapa file. Nah, teman-teman, ini bisa dikembangkan dan dicoba sendiri teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa contohnya dan juga kodenya yang bisa teman-teman tampilkan. Di dalam sebuah website atau ketika nanti teman-teman mengembangkan sebuah media pembelajaran atau untuk penelitian, bahan penelitian dengan menggunakan website seperti ini, nah itu kan pasti nanti akan menampilkan bagaimana PDF, bagaimana misalnya ada video, atau ada media pembelajaran berupa PowerPoint. Nah, di sini ada beberapa ketentuan, tidak semuanya itu bisa langsung muncul atau tampil di halaman Streamlit-nya atau halaman browsernya. Yang bisa muncul itu hanya apa? Ada PDF, kemudian juga ada video. Kalau Word dan PPT ini biasanya membutuhkan kode lain yang sangat lumayan panjang untuk bisa tampil langsung. Jadi kalau teman-teman, saran saya kalau teman-teman mau menampilkan beberapa file, itu di PDF-kan dulu atau kalau bisa juga dalam bentuk video atau MP4 atau YouTube dan sebagainya. Nah, kalau Word dan PPT biasanya hanya bisa ditampilkan ketika kita download atau upload. Kalau PDF memang bisa langsung tampil, gitu ya. Jadi di sini ada beberapa yang sudah saya tuliskan untuk prinsip umumnya. PDF bisa ditampilkan langsung di halaman aplikasi. Word dan PPT biasanya hanya bisa diunduh baru kita bisa lihat. Kalau video, baik video yang kita siapkan atau YouTube itu bisa langsung masuk di dalamnya untuk tampil. Nah, ini ada keterangannya untuk membuat coding dari materi PDF atau materi-materi dari file-file yang lainnya. Pastikan di sini file sudah bersedia samanya dengan image ya yang sebelumnya minggu sebelumnya sepertinya ya. Filenya itu harus jadi satu folder dengan dimana teman-teman menyimpan project dari Streamlit-nya atau nama file dari Streamlit-nya harus jadi satu rumah, jadi satu folder. Mau itu video, mau itu file-file dalam bentuk PDF, Word dan kawan-kawan itu harus jadi satu folder. Kemudian di sini untuk yang saya jelaskan tadi bahwa untuk file PPT dan Word itu tidak bisa langsung tampil, jadi kita bisa menggunakan button, yaitu ST download button. Nah, kemudian juga untuk menampilkan PDF itu kita menggunakan fitur tambahan itu atau ini juga paket-paket yang ada di dalamnya. Gunakan iframe berbasis base 64 untuk menampilkan PDF. Base 64 ini merupakan format kode untuk mengubah file biner, misalnya gambar, PDF, audio, dan lain-lain. Sehingga nanti akan bisa tampil dalam bentuk teks panjang yang hanya bisa berisi huruf, kemudian angka atau simbol tertentu. Jadi di sini bisa langsung tampil begitu maksudnya. Jadi ada fitur tambahan untuk kita menampilkan kodenya. Untuk video, gunakan ST Video untuk menampilkan video lokal maupun link dari YouTube. Jadi video itu bisa, video yang kita siapkan bisa kita embed dari YouTube. Begitu. Ini ya, saya ulangi, PDF bisa langsung tampil, Word tidak bisa, harus diunduh, PPT juga begitu, video dan YouTube, MP4 atau YouTube itu bisa langsung tampil. Ini beberapa contoh skripnya untuk menampilkan PDF.
import base 64. Seperti yang saya jelaskan tadi di sini, kita menggunakan iframe berbasis ibase 64. Jadi di sini import base 64, kita panggil dulu. Kalau misalnya belum terinstall atau belum bisa, teman-teman bisa menggunakan command prompt ya untuk menginstalnya. Untuk caranya bisa minta bantuan oleh software-software atau Google atau ChatGPT silahkan, atau sumber yang lainnya. Kemudian ini ST header menampilkan file PDF. Kemudian, nah begini. Nah ini tadi kan nama filenya atau filenya harus sudah jadi satu dengan yang ada di mana teman-teman nanti menyimpan file proyeknya ya. Itu yang jangan sampai lupa. Kemudian penamaan dari variabel PDF file, materi. Nah, materi.pdf ini harus sama dengan folder atau file dari PDF yang akan teman-teman tampilkan. Berarti di sini nanti untuk file PDF-nya harus materi.pdf. Kemudian PDF file ini penamaan variabelnya juga harus diperhatikan. Di sini akan dipanggil lagi yaitu PDF file dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk membuat komponen iframe untuk menampilkan PDF. Untuk menampilkannya yaitu PDF display, iframe dan kawan-kawan. Nah, ini adalah untuk settingannya ya. Settingannya di sini adalah width-nya 700, height-nya adalah 500. Type-nya application PDF. Jadi nanti akan tampil dalam bentuk PDF yang sudah sempat saya tampilkan sebelumnya itu. Nah, ini untuk menampilkan ini tadi adalah untuk memanggil dan untuk settingannya. Yang tab terakhir atau kode terakhir ini adalah untuk menampilkan PDF-nya. PDF-nya yaitu ST Markdown, PDF Display, Useful, Allow, HTML, True, dan sebagainya. Ini adalah penjelasannya, teman-teman bisa pelajari. Nah, untuk yang Word dan PPT, karena dia tidak bisa menampilkan, maka dia nanti hanya akan bisa di-download saja. Untuk yang Word, with open, contoh doc, berarti nanti filenya harus berupa contoh docx. ST download button. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau PDF bisa langsung tampil, Word dan PPT tidak, maka kita menggunakan file download atau unduh ya, unduh dokumennya. Begitu juga dengan PPT sama. Hanya saja berbeda dari ininya saja kodenya ya. With open contoh docx, yang di sini with open presentasi PPTX. Ini nama filenya harus sama dengan yang akan kita panggil dan harus jadi satu folder. Ini ada contohnya atau kodenya bisa dipelajari. Nah, sekarang untuk yang video. Video ada dua. Ada video yang kita siapkan, yang mana juga harus satu folder dengan yang ada di teman-teman menyimpan file. ST header menampilkan video, kemudian membuka file videonya, video file open contoh, berarti nanti nama filenya adalah contoh MP4. Kemudian menampilkan videonya, ST video bytes. Ini contoh kodenya. Kemudian untuk link dari YouTube, maka langsung teman-teman kita bisa embed langsung, yaitu ST video, kemudian kopikan di sini langsung untuk link YouTube-nya yang sudah kita kopikan dari yang akan kita tampilkan itu. YouTube atau link YouTube yang akan kita tampilkan. Desktop, saya akan langsung tampilkan untuk yang contohnya ya, untuk yang PDF. Nah, ini ada contohnya. Ini semua saya kasihkan. Ini menampilkan file PDF. Tadi yang saya contohkan itu. Jadi kalau PDF dia akan langsung tampil. Tadi ada settingan untuk panjang lebarnya ya. Ada 700, ada 500. Nah, ini adalah untuk file Word dan PPT. Karena tidak bisa, kita bisa langsung untuk download. Ada Word, ada PPT, dan Excel. Samanya dengan Excel. Excel itu tidak bisa langsung tampil, maka kita harus download. Kalau download, maka otomatis nanti akan langsung ke menu downloadnya. Semuanya. Jadi file yang kita uploadkan akan sudah langsung bisa terdownload. Kemudian untuk video, video ada dua. Ini adalah contoh video dari yang sudah kita siapkan. Oke, ketika kita play, dia akan langsung bisa langsung tampil. Namanya dengan PDF-nya. Kalau yang YouTube sama halnya, kita bisa akan langsung play
embed dari YouTube-nya. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman berencana membuat media pembelajaran untuk bahan penelitian, bisa menggunakan seperti ini. Jadi nanti di sini itu untuk menampilkan materinya, untuk menampilkan teman-teman presentasi berupa PowerPoint atau berupa video yang berupa PowerPoint yang teman-teman kemudian jelaskan sehingga teman-teman membuat video pembelajaran ditampilkan di sini. Kemudian kalau nanti ada berupa kuis, kita menggunakan Google Form-nya. Nah, sekarang saya contohkan yang form tadi, karena tadi belum sempat saya contohkan ya untuk yang form ya. Oke, yang form. Sebentar. Oke, saya siapkan dulu. Nah, saya share. Ini adalah kode untuk yang form. Ini. Kemudian saya run. Run ini Streamlit. Dan namanya adalah form.py. Enter. Oke, saya stop untuk yang Python-nya. Saya akan share untuk yang browser untuk yang form. Ini adalah contoh tampilan formnya teman-teman. Form inputan. Yang pertama teks input teks, yang kedua teks area. Usia ini berupa apa tadi upload untuk angka ya. Diketikkan saja 31 karena tadi ada batasnya kalau tidak salah 100. Nah, tahu dan sebagainya nanti batasannya. Kemudian jenis kelamin tadi menggunakan radio button, ada pria wanita. Pilihan jurusan ini juga berupa drop down. Kita klik aja, misalnya kimia. Hobi itu juga berupa drop down yang bisa lebih dari satu. Kita bedakan ya. Kalau yang pertama itu hanya satu yang bisa dipilih. Tapi kalau yang kedua biasanya ini kalau teman-teman pernah mengisi jurnal atau mau submit artikel ke sebuah jurnal untuk mengisikan keyword atau kata kunci. Kata kunci itu kan biasanya lebih dari satu ya. Ada dua, tiga, atau lima misalnya. Nah, tinggal diketikkan seperti ini. Kemudian yang kedua ada checkbox, ini ada lebih dari satu, bisa dipilih atau satu boleh. Kemudian ini adalah sidebar untuk yang pemilihan angka. Ini minggu sebelumnya juga sudah kita pelajari. Tanggal lahir, nah ini lebih spesifik tadi berupa format date. Jadi tampilannya sudah dalam bentuk kalender, nanti kita bisa pilih. Begitu juga dengan waktu. Waktu itu juga sudah ada pilihan waktunya, time, yang lebih spesifik. Jadi tidak lagi berupa angka yang harus dituliskan dalam bentuk tanggal, tapi sudah dalam format tanggal dan juga jam. Kemudian untuk upload, menu upload bisa di browse, mau upload apa saja misalnya. Baru disimpan data. Misalnya seperti itu. Oke, ini adalah untuk formnya. Nah, data berhasil disimpan, maka di sini akan muncul teman-teman. Muncul keterangan bahwa data itu sudah berhasil diupload begitu. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk yang sidebar dan juga form serta bagaimana menampilkan beberapa file baik itu PDF, Word, PPT dan sebagainya untuk pengembangan dari websitenya teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, sekarang untuk aktivitasnya, silahkan membuat form, terserah form untuk pendaftaran apa saja, tapi yang benar-benar bisa diisi. Jadi, isinya apa saja silahkan, tapi untuk apa saja pilihan menu-menunya silahkan dikembangkan sendiri. Anggap saja teman-teman sebagai admin akan membuat form input atau pendaftaran untuk apa saja itu apa. Misalnya pendaftaran kursus, pendaftaran untuk rekreasi, pendaftaran untuk HMPS, untuk kegiatan olimpiade atau apa silahkan. Nah, itu untuk formnya. Kemudian untuk sidebarnya sebagai aktivitas silakan membuat seperti contoh, tetapi nanti ada lima pilihan ya. Kalau tadi kan ada tiga saja, ada home, profil, kontak. Sekarang silakan dibuat ada 5, isinya juga silakan berimajinasi sendiri. Tetap harus ada menampilkan PDF. Si file PDF-nya adalah profilnya teman-teman. Silakan buat dulu profilnya teman-teman untuk membuat isi PDF-nya ini. Dan juga video saja.
Karena kalau file Word dan PPT ini kan tidak bisa. Jadi nggak usah, nggak apa-apa. Jadi silakan untuk membuat 5 navigasi. Tapi kalau mau ditambahkan nggak apa-apa ya untuk Word dan PPT. Jadi membuat navigasi isinya ada 5. Nanti silakan untuk tampilan PDF untuk profilnya teman-teman yang sudah teman-teman buat masing-masing. Ada fotonya, ada namanya, pokoknya profil lengkap gitu ya. Kemudian nanti ada menampilkan video. Video itu silahkan, boleh dari YouTube, boleh dari video yang teman-teman siapkan. Kemudian nanti ada isinya form. Formnya terserah isinya apa saja, yang penting tentang pendaftaran. Dan yang 2 silahkan bebas isinya apa. Gitu. Itu untuk aktivitas di minggu ini. Silahkan dicoba dan silahkan dikembangkan, silahkan berkreasi. Ya, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.